Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najza Fitra ini dengan NIM C2255201002 dari kelas TIA. Di sini saya akan melaksanakan UTS mata kuliah Sistem Pakar. Sistem Pakar itu merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah layaknya seorang pakar atau human expert. Sistem Pakar ini memiliki basis pengetahuan dan mesin inferensi. Basis pengetahuan itu terdiri dari fakta, aturan, dan heuristik yang diperoleh dari para ahli. Dengan menggunakan inferensi, sistem pakar itu mampu melakukan penalaran untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan memberikan rekomendasi yang relevan. Nah, sistem pakar ini sering digunakan dalam bidang medis, hukum, teknik, dan keuangan. Sedangkan sistem informasi biasa lebih berfokus pada pengolahan data dan penyediaan informasi. Sistem ini mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan data untuk mendukung operasi sehari-hari suatu organisasi. Sistem informasi biasa umumnya digunakan untuk mengelola data transaksi, mengolah laporan keuangan, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama di bidang kesehatan, contoh sistem pakarnya itu seperti WebMD, yang dimana pengguna itu diminta untuk memasukkan gejala yang dirasakan seperti demam, batuk, atau sakit kepala. Nanti sistem pakar tersebut akan mencocokkan gejala-gejala dengan basis pengetahuannya yang berisi ribuan kemungkinan penyakit. Hasilnya akan berupa daftar kemungkinan penyakit yang paling relevan beserta saran untuk konsultasi ke dokter. Contoh nomor 2 yaitu pada bidang perbankan dan keuangan. Contohnya itu aplikasi atau web penasehat investasi, yang dimana sistem pakar dapat memberikan rekomendasi investasi yang disesuaikan dengan profil risiko dan keuangan individu. Sistem ini akan menganalisis data pasar, kinerja investasi, dan preferensi investor untuk memberikan saran yang paling sesuai. Contoh ketiga yaitu di bidang pendidikan. Contohnya sistem pakar evaluasi esai. Jadi sistem pakar ini dapat digunakan untuk mengevaluasi esai secara otomatis. Sistem ini akan menganalisis struktur kalimat penggunaan kata dan isi esai untuk memberikan skor dan umpan balik. Jadi, knowledge base atau basis pengetahuan itu merupakan komponen utama dalam sistem pakar yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan pengetahuan. Perannya ini yang pertama sebagai sumber informasi, dia menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh sistem pakar untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, dasar penalaran. Aturan di dalam knowledge base menjadi dasar bagi mesin inferensi untuk melakukan penalaran dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, sebagai memori sistem. Jadi, knowledge base itu merupakan memori jangka panjang yang dimiliki oleh sistem pakar. Ia akan menyimpan seluruh peraturan atau pengetahuan yang telah dikumpulkan. Sedangkan inference engine atau mesin inferensi merupakan komponen atau otak sistem yang bertugas memproses informasi dalam knowledge base untuk menghasilkan kesimpulan. Perannya itu yang pertama, dia melakukan penalaran. Jadi dia menggunakan logika dan teknik pencarian untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta dan aturan dalam knowledge base. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penalaran tadi, mesin inferensi dapat memberikan rekomendasi atau solusi terhadap suatu masalah. Jadi sistem pakar sangat berguna di bidang pertanian itu untuk mengambil keputusan terkait pemilihan tanaman dan pengendalian hama. Nah, di sini kita mempunyai basis pengetahuan atau knowledge base yang akan mengumpulkan data gejala beserta data penyakitnya, dan kemudian diproses oleh inference engine untuk memberikan rekomendasi atau solusi. Yang pertama itu pasti ada pemilihan tanaman yang tepat. Jadi sistem pakar itu membantu petani memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah,
kayak iklim dan lingkungan tertentu. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Sistem pakar itu bisa mendeteksi gejala penyakit pada tanaman melalui input gejala yang diberikan petani. Jadi nanti sistem ini dapat mengidentifikasi kemungkinan penyakit yang menyerang dan memberikan langkah-langkah pengendalian yang sesuai, termasuk penggunaan pestisida atau metode organik. Yang ketiga, rekomendasi pemupukan dan irigasi. Sistem pakar juga dapat memberikan panduan optimalisasi penggunaan pupuk dan pengaturan irigasi yang sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman serta kondisi cuaca. Selanjutnya adalah proses perhitungannya. Nah, di sini kan telah diberikan tabel penyakit matoa, kemudian ada tabel data penyakit, serta aturan gejala, dan di sini juga ada tabel nilai keyakinan dari pakar, beserta terminasi atau nilai CF-nya pakar berdasarkan keyakinan tadi. Nah, di sini ada kasus apabila user menginputkan kode gejala G17, G15, dan G16. Maka kemungkinan penyakit tanaman itu apa dan berapa persen kita akan hitung menggunakan metode CF. Jadi di sini kan kita tulis kembali kode gejala tadi. G17 akar membengkak seperti kutil. Penyakit kutu daun kita bisa dilihat dari keyakinan dari tabel nilai keyakinan dari pakar. G17 kita lihat ini kutu daun. Terminasinya kurang yakin dengan nilai CF-nya yaitu berarti 0,4. Kita akan tulis di sini 0,4. Yang kedua G15. G15 tanaman menjadi layu. Penyakitnya kutu daun, terminasinya yakin itu nilai CF-nya 0,6. Selanjutnya G16, penyakit gejalanya itu daun berbisul kecil. Penyakitnya kutu daun, terminasinya yakin, di sini nilai CF yakin 0,6. Setelah kita kumpulkan data ini, data input, selanjutnya kita melakukan proses perhitungan CF kombinasinya atau CF gabungannya. Yang pertama untuk CFA dengan rumus CF1 ditambah CF2 dikali 1 min CF1. Kita masukkan nilai CF1 itu 0,4 ditambah 0,6 nilai dari CF2 dikali 1 min 0,4. Kemudian kita selesaikan yang di dalam sini 0,6 selesaikan 1 dikurang 0,4 itu hasilnya adalah 0,6 kali 0,6 hasilnya 0,36 ditambah 0,4 diperoleh hasilnya 0,76. Kemudian yang CFB kita melakukan perhitungan selanjutnya, rumusnya yaitu CF3 ditambah CFA hasil dari nilai A dikali 1 min CF3. Nilai CF3 tadi 0,6, nilai hasil dari CFA 0,76 dikali 1 min 0,6. Maaf, salah tulis. Selanjutnya, kita melakukan pengurangan dalam kurung dulu. 1 min 0,6 hasilnya 0,4. 0,4 dikali 0,76 hasilnya adalah 0,304 ditambah 0,6 diperoleh hasilnya adalah 0,904. Jadi ini sudah merupakan hasil akhir dari perhitungan CF gabungan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penyakit yang mungkin menjadi masalah petani tersebut adalah kutu daun dengan nilai CF 0,904 atau 90,4%. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.